Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-far yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kiranya kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat terwajah dalam rangka insyaallah meningkatkan taklim kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman termasuk kita semua ini. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja kami memberikan kesempatan untuk memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء حسين الحسن بن حسين ثم إلى أرواح حسين المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي بن الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب جزاء المسلمين حظا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلى درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas akan perkataan daripada Al-Imam Ibrahim bin Adham yang mana berkata kepada penduduk kota Basrah, dikarenakan penduduk kota Basrah sudah lama berdoa kepada Allah tetapi belum juga diijabah doa-doa mereka.
Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, matat qulubukum fi asyrati asya, telah mati daripada hati kalian dikarenakan 10 perkara. Yang sudah kita bahas daripada 10 itu sudah 6. Yang terakhir yang ke-6 kita bahas. As-sadis, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum biha. Kalian mengatakan takut akan neraka, tetapi kalian gadaikan diri kalian kepadanya. Gadaikan diri kita untuk masuk ke dalam neraka. Jadi kita ni mengatakan takut kepada neraka, tetapi perbuatan kita malah menjerumuskan kita di dalam neraka. Ini na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita seperti ini. Hanya di lisan saya takut akan neraka, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan kita ini takut masuk ke dalam neraka. Ucapan dan perbuatan harus sinkron, harus sama. Kalau lisan takut, perbuatan juga menunjukkan kita takut kepada neraka, takut untuk masuk ke dalam neraka. Maka Nabi SAW bersabda sebagaimana minggu lalu kita bahas, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga diri kalian walaupun hanya dengan sepotong roti, sepotong kurma. Untuk menjaga diri kita ini terlindung daripada api neraka, walaupun hanya dengan sepotong kurma. Ini kalau kita sudah nak mampu untuk bersedekah kecuali sepotong kurma, udah tak apa-apa. Tapi jangan pula kita mampu untuk bersedekah 1 dus kurma, kita bersedekah sepotong kurma. Nah, ini neraka dah tempatnya nih. Ini orang bakhil berarti. Orang bakhil tidak ada di surga, pasti neraka tempatnya. Kalau sudah tidak memiliki harta, kata Nabi, fa'in lam tajidu fabi kalimatin tayyibah. Kalau kalian tidak ada harta untuk bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong daripada kurma, maka ucapkanlah kalimat-kalimat tayyibah. Karena kalimat-kalimat tayyibah itu termasuk di antara sedekah. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, ketika penduduk kota Basra, ketika kaum Muhajirin berkeluh kesah kepada Nabi SAW. Kaum Muhajirin ini adalah orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Harta-harta mereka tinggal, tidak bisa dibawa ke Madinah. Maka banyak daripada kaum Muhajirin itu adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki harta. Mereka berkeluh kesah kepada Nabi SAW dengan mengatakan, dhahaba ahli dusur bil ujur, telah memborong pahala-pahala orang yang memiliki harta. Ini orang-orang berduit ni diborong pahala-pahala tu. Lalu orang-orang miskin daripada kalangan sahabat ni berkata lagi, yusallun kama nusalli, mereka solat sebagaimana kami solat, wa yasum kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini ya Rasulullah yang kami tidak bisa lakukan. Tapi setiap ibadah yang kami kerjakan, mereka bisa mengerjakannya. Kami solat, mereka orang kaya solat juga. Kami puasa, orang kaya puasa juga. Tapi ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, kami tidak bisa mencontohnya. Kami tidak bisa melakukannya ya Rasulullah. Ini yang menjadi keluh kesah daripada sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Maka Nabi SAW bersabda, awalaysa kajja'ala Allah ma yatasaddaqu nabi, bukankah Allah telah menjadikan kalian cara-cara untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah. Sesungguhnya setiap kalimat tasbih subhanallah yang kalian ucapkan itu termasuk sedekah. Setiap kalimat tahmid alhamdulillah yang kalian ucapkan itu termasuk sedekah. Setiap kalimat takbir Allahu akbar yang kalian ucapkan itu termasuk sedekah. Setiap kalimat tahlil yang kalian ucapkan itu juga termasuk sedekah. Dari hadis ini menunjukkan
bahwa kita bisa bersedekah dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yaitu dengan tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Apalagi 4 kalimat ini adalah 4 kalimat yang dicintai oleh Allah. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalam ila Allah arba'. 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau kita mengucapkan 4 kalimat ini, berarti kita mengucapkan 4 kalimat yang dicintai oleh Allah. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Makanya kalau kita tidak mampu, ini tidak mampu ya, tidak ada uang, tidak ada harta untuk bersedekah, jangan khawatir. Kita bisa mendapatkan pahala daripada sedekah, yaitu dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir yang termasuk kalimat-kalimat yang baik, bahkan termasuk kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah. Saya ingat, tak ada duit, jangan pula tabungan banyak, saking kedekutnya dia nak mengeluarkan harta. Oh, udahlah aku sedekah dengan tasbih ya lah. Malah berzikir daripada tebang kas duit, kata dia. Biarlah aku sehari tasbih 1000 kali, tahmid 1000 kali, takbir 1000 kali dibaca, tahlil 1000 kali, asal tak ada keluar duit. Pak, jangan tak percaya, banyak orang model begini. Oh, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu nak sedekah, biar dia berzikir ribuan kali tak apa-apa, asal tak ada keluar duitnya. Banyak orang macam gini, jangan kira tak banyak. Orang yang model begini ini, inilah yang dikatakan mati hati mereka gara-gara apa? Qultum nakhafun nar. Mereka mengatakan takut akan neraka, tetapi warhantum anfusakum biha, tetapi mereka gadaikan daripada diri mereka untuk masuk ke dalam neraka. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham. Makanya kita jangan sampai termasuk kategori orang-orang yang seperti ini. Karena yang merugi siapa? Kita semua. Kenapa? Mati hati. Kalau udah matinya hati itu ya, yang mana ibadah akan berat, nasihat akan susah untuk masuk. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, penyebab matinya hati sehingga doa-doa itu tidak diijabah oleh Allah. Apa? Kata Imam Ibrahim bin Adham, qultum innal mauta haq wa lam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan bahwa kematian itu sesuatu yang benar dan pasti, tetapi kalian tidak mempersiapkan untuk menghadapi daripada kematian ini. Kalau ditanya nih kita semua orang pasti akan mati nak? Setiap makhluk pasti akan mati nak? Tapi apa persiapan kita untuk menghadapi kematian? Jangan di lisan aja. Jangan di lisan. Pasti semua akan mati. Tapi persiapannya apa? Persiapkan engkau untuk menghadapi kematiannya apa? Kita ni kan di dunia ni seperti musafir. Musafir itu pasti membawa bekal. Macam kita Pak, mau pergi ke Jakarta, bawa bekal enggak? Yang jelas duit bawa. Tak mungkin orang waras berangkat Jakarta tidak bawa duit. Ya, zaman sekarang dia tak bawa duit tapi ATM ada. Zaman sekarang kan dompetnya kosong tapi ATM wallah ratusan juta. Zaman sekarang kan, kadang ATM tak bawa tapi handphone ada dibawa, ada M-Banking, ada Shopee Pay-nya, ada GoPay-nya. Itu bekal itu. Tapi kalau nak bawa itu semua, kita pasti katakan gila kau ni. Pasti kita katakan orang waras pasti kalau mau berangkat seperti ke Jakarta pasti dia mau membawa bekal, terutama pakaian aja dah. Tak mungkin dia pergi ke Jakarta pakai baju satu yang dipakai aja. Tak ada dia bawa baju untuk ganti, tak mungkin. Kecuali dia pergi membawa. Tak ada bekal,
ganti, masuk akal, mempawah 2 jam sampai. Tapi kalau Jakarta 1 jam pakai pesawat, tak mungkin nak pergi istilah pergi hari ni pagi balik sore. Siapa kita? Anak Jokowi, ponakan Jokowi. Nak macam gitu, pagi pergi sore balik. Kalau macam gitu, kalau pengusaha macam gitu, tak apa-apa. Tapi kalau kelas-kelas kita ni, tak mungkin. Tak mungkin. Saya aja tak pernah begitu. Pergi pagi balik sore, tak pernah saya. Pasti nginap. Dan nginap bawa bekal tak baju? Bawa bekal. Kalau tahu bawa bekal baju dengan bengam-bengam besok tu, kita katakan luar biasa kau ni. Iya, kalau bawa duit dia bisa beli pakaian. Ini duit tak ada, pakaian pun tak ada, di bekal. Kita hidup di dunia itu seperti itu. Yang mana kita ini di dunia ini seperti musafir. Yang mana ini tempat persinggahan aja. Tempat sejati kita, tempat yang kita tuju apa? Akhirat. Ketika kita akan menuju ke akhirat, kita harus bawa bekal nih. Kalau tidak mau bawa bekal, tidak mempersiapkannya untuk menyambut daripada kematian, untuk masuk ke alam barzakh, kita yang akan rugi dan akan celaka. Makanya jangan di lisannya, ingat, jangan ada yang nak ngata, masih muda, masih sehat, jaga kesihatan, makan dijaga. Pak, kalau Allah nak cabut kesedak kau mati. Ya Pak, orang jaga kesihatan ni, pagi jogging, makan nama gula tak disentuh, nasi tak disentuh. Berapa banyak orang pergi jogging mati? Betul Pak. Ini fakta, itu mengajarkan kepada kita. Itu menjadi i'tibar, pembelajaran bagi kita. Menunjukkan tidak ada jaminan, biar kau jaga kesehatan bagaimanapun, kalau udah tiba daripada kematian untuk engkau, maka akan datang itu kematian. Berapa banyak orang fitnah, lagi fitnah sesak. Iya Pak, fakta ini. Berapa banyak orang selalu olahraga, meninggalnya gara-gara main bulu tangkis, meninggalnya gara-gara main futsal. Itu banyak fakta itu. Maka tidak ada jaminan dengan engkau menjaga daripada makan apa umur kau bakal panjang, tak? Yang begini kau jaga, tetapi persiapan untuk engkau menyambut kematian tidak ada kau persiapkan. Jadi jangan kita menyangka istilahnya, badan masih sehat, gampang nanti. Umur masih belum tua, gampang nanti. Kematian itu tidak ada yang tahu. Dan diri kita ni tak tahu kapan batas akhir kita hidup di dunia. Bisa aja besok. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal lagi kumpul sama kita, sekarang lagi kumpul, tahu-tahu besok kita dengar kabar meninggal. Ya Allah, terkejut kita. Semalam masih sehat bugar, tak ada sakit olah apa, besok meninggal. Sebenarnya itu menjadikan pelajaran bagi kita bahawa kematian itu pasti, mau dengan sebab atau tanpa sebab. Mau dengan sebab ataupun tanpa sebab, pasti itu akan terjadi sama kita. Masalahnya kita ni tak tahu kapan kematian. Makanya jangan nak ditunda-tunda kalau ingin mempersiapkan daripada bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kata entar kalau. Maka kalau nak bersedekah tu jangan nak ditunda-tunda, Pak. Bapak sempat nunda ya sedekah tu. Yang awalnya nak sedekah 1 juta, dibilang besok berubah tinggal 500.000. Kau tunda lagi, bisa-bisa tak jadi sedekah. Itu syaitan yang menggoda kita, membisikkan kita. Maka jangan kita menunda-nunda dalam melakukan kebaikan, karena kita tidak ada yang tahu kapan batas akhir kita hidup di dunia ni. Maka contoh Sayyidina Abu Bakar
Sayyidina Abu Bakar itu kan, Abu Bakar itu bukan nama aslinya, yang pernah anda jelaskan. Saya jelaskan itu kan. Nama beliau itu sebelum masuk Islam namanya Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam diganti namanya sama Rasulullah dengan nama Abdullah, bukan Abu Bakar. Abdullah. Abu Bakar itu kunyah, panggilan. Ulama ada yang mengatakan Abu Bakar, Bapak Bakar, artinya anak gadis, bapak anak gadis. Kenapa? Satu-satunya istri Nabi yang dinikahi oleh Rasulullah yang masih gadis itu adalah anak daripada Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidatu Aisyah. Ada bermakna, ulama mengatakan Bakar itu artinya berpagi-pagi, maknanya bersegera, karena model daripada Sayyidina Abu Bakar kalau dalam melakukan kebaikan tidak suka menunda-nunda. Maka ada dalam sebuah riwayat itu, ketika Rasulullah SAW lagi berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah lalu bertanya, siapa yang hari ini berpuasa? Sayyidina Abu Bakar nunjuk, aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah, mengurus daripada jenazah, menyolatinya, lalu mengantarkan sampai ke kubur? Aku ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lagi yang nunjuk. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Sayyidina Abu Bakar nunjuk lagi, aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini memberi makan kepada orang yang lapar, orang miskin? Sayyidina Abu Bakar nunjuk lagi, aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidaklah berkumpul 4 perbuatan ini melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Tuh Sayyidina Abu Bakar, bayangkan, ada kesempatan tak mau nunda. Ini ada orang meninggal, entahlah lo, belum enggak ber. Tunda-tunda akhirat tu datang, yang mana udah disolatkan, bahkan udah dikuburkan. Ada orang sakit, kalau udah sakit orang tu parah baru nak dijenguk. Ajaran dari mana tu? Ajaran Rasulullah tidak nunggu orang tu dah sakratul maut, udah parah sakitnya baru nak dijenguk. Demam biasa kau jenguk. Maka kita kalau sesama jemaah masjid ni, kalau ngelihat sesama jemaah ni ada tak nimbul, tanyakan keadaannya. Mana fulan bin fulan tu? Oh, lagi sakit beliau, meriang. Datang jenguk. Cuman kalau kalau bisa pas jenguk tu bawalah buah tangan. Jangan selendang tangannya gini. Orang sakit tu pasti merhatikan enggak tangan. Ya Allah, tangan kosong dibawa sini. Bukan nyenangkan hati, udah tak nyaman dah hati orang sakit tu, tambah sakit jadi dia. Akhirat orang sakit tu bilang, udahlah cepatlah aku berambus ni, aku nak istirahat. Tapi kalau kita bawa ada tentengan ni, akan walaupun dia nak makan tu ya, tapi gara-gara kita membawa ada tentengan tu, senang hatinya. Orang yang mana bahagia itu lebih cepat untuk sembuh. Maka datang tu, bawa lah apa, buah ke, roti ke, adalah buah tangan yang kita bawa ketika kita jenguk. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Jangan nunggu orang tu sakit parah, udah masuk ICU, udah masuk rumah sakit baru kita nak jenguk. Asal jangan kita jenguk orang yang sakit gigi ya, risau dia. Kalau kita dengar mana sakit gigi ya, udah biarkan lah. Tapi kalau demam, datang walaupun dia di rumah, tak masuk rumah sakit, datang jenguk. Lihat, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi banyak di antara kita ni tak ada kalau bab ini. Ada orang sakit, entahlah, padahal pahalanya luar biasa loh, keutamaannya luar biasa. Kalau kita jenguk di waktu pagi, melainkan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, melainkan 70.000 malaikat akan bersalawat kepada orang tersebut sampai sore hari. Dari pagi sampai sore malaikat itu bersalawat. Kalau kita jenguk sore hari,
illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, melainkan 70.000 malaikat itu akan bersalawat kepada orang tersebut, yaitu orang yang menjenguk saudara yang lagi sakit, sampai besok pagi. Dari sore sampai besok pagi itu tiada henti-hentinya malaikat bersalawat untuk orang yang menjenguk saudara yang lagi sakit. Makna salawatnya malaikat apa? Istighfar. Bermakna 70.000 malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang menjenguk orang yang lagi sakit. Kalau kita jenguk pagi, maka dari pagi sampai sore sebanyak 70.000 malaikat itu tiada henti-hentinya beristighfar memintakan ampun kepada Allah sampai sore hari. Kalau kita jenguk sore, maka 70.000 malaikat itu akan beristighfar memintakan ampun kepada Allah untuk kita ni yang menjenguknya sampai besok pagi. Bayangkan, masa kita mau sia-siakan? Ini bekal loh. Dosa kita ni banyak, yang mana kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau udah malaikat yang memintakan ampun, bukan 1, 2, bukan 10, 20, bukan 100 ataupun 200, bukan 1000 ataupun 2000, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Apa nak beruntung kita? Apa nak akan mendapatkan maghfirah kita, ampunan dari Allah? Yang mendoakan kita, yang memintakan ampun kepada Allah untuk kita, itu makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kita kalau ada orang ya, sesama manusia yang memintakan ampun kepada Allah untuk kita, kita dah beruntung dah. Padahal tu manusia tak luput daripada dosa, pernah bermaksiat kepada Allah. Ini makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Bukan satu makhluk itu yang meminta ampun kepada Allah untuk kita, tapi sebanyak 70.000. Masa kita mau sia-siakan? Kata mau bawa bekal untuk akhirat ni, untuk menyambut daripada kematian ni. Ini yang sia-siakan. Kalau ada saudara yang lagi sakit, datangi, jenguk. Dah jenguk, minta doa sama dia, kerana doa orang sakit tu mustajab. Doa orang sakit tu mustajab. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sayyidina Abu Bakar ada kesempatan untuk beri makan kepada orang, diberikan. Maka Sayyidina Abu Bakar tu pernah menjadi khalifah. Bayangkan, presiden ni pergi ke rumah rakyatnya. Apa yang dikerjakan di rumah rakyat, yang mana penghuni rumah itu hanya seorang orang tua rentak yang lumpuh, tak bisa apa-apa. Sayyidina Abu Bakar datang ke rumahnya, dia pel rumah tu, dia sapu tu rumah, dia cucikan pakaian daripada penghuni rumah tu. Seorang yang sudah tua rentak, yang lumpuh tu, pakaian dicucikan, dimasakkan, disuapkan makanannya. Bayangkan, itu dilakukan setiap hari oleh Sayyidina Abu Bakar, presiden. Ini wajar dengan namanya Bakar, orang yang berpagi-pagi, orang yang mana bersegera dalam melakukan kebaikan. Itu Sayyidina Abu Bakar. Ini kita boleh contoh. Ini ada kesempatan kita dengar ni. Ini peluang untuk berbuat baik. Lewat. Dia pekakkan telinga lah, dia butakkanlah mata. Jadi seakan-akan dia tidak melihat, dia tidak mendengar. Ini dengar ni kita, tetangga kita ni, yang mana anak masuk rumah sakit, kurang biaya, padahal dia ada diberikan rezeki sama Allah. Ada amanah yang Allah berikan kepada dia. Ada kesempatan yang Allah berikan kepada dia untuk bisa berbuat baik, dilewatkannya. Nanti kalau udah ada di bawah tanah, baru dia nyesal, ya Allah, cubalah aku masih hidup, duit aku waktu itu banyak, cuba aku sedekahkan. Itu harta yang aku sedekahkan ngikut ke dalam alam barzah, menyelamatkan aku dibandingkan harta yang aku tinggalkan. Karena ingat Pak, harta yang kita tinggalkan ni, yang tetap ikut dengan kita sampai kita mati, sampai masuk ke liang lahat, itu hanya harta yang kita sedekahkan. Selain daripada itu akan jadi rebutan. Kita meninggal, maka hak daripada ahli waris. Bini kita masih muda, kahwin lagi. Kahwin, dapat laki yang habiskan harta kita. Kita capek-capek ni, cari duit ni, kumpulkan. Ternyata harta yang kita kumpulkan untuk siapa?
kita siapkan untuk laki bini kita nanti. Apa tak sakit hati tu? Memang celaka memang. Bersumpah di dalam kubur dia. Bersumpah dia dalam kubur. Sumpah serapah dia. Tak terima. Bukan tak ada guna. Kau masih hidup, bukan kau gunakan harta itu untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk menolong orang lain. Kau kumpulkan. Ternyata kau kumpulkan, kau persiapkan untuk laki bini kau nanti. Oh, laki daripada bini ni itu yang menikmati harta, hidupnya nyaman apa. Banyak nak macam gitu? Banyak, Pak. Begitu meninggal laki, setahun kemudian dia nikah. Harta yang tinggalkan laki ni banyak. Dia kahwin dengan seseorang. Orang laki-laki yang dikahwin ini orang biasa. Begitu kahwin, oh dia menerima daripada fasilitas itu. Yang hidupnya biasa jadi nyaman. Banyak orang macam gini. Direbutkan oleh anak kita lagi belum ni. Ia kalau anak kita saleh ataupun salehah. Kalau enggak, bisa bercakap adik-beradik ni, merebutkan daripada waris. Berapa banyak adik-beradik bahkan bertetak gara-gara waris. Berapa banyak adik-beradik bermusuhan gara-gara waris. Itu fakta, bukan katanya, Pak. Fakta itu. Masih kau nak ngumpulkan duit sebanyak-banyaknya, yang mana anak kau belum tentu akan memanfaatkan harta itu, yang mana akan memberikan manfaat untuk kau. Iya, kalau kau tinggalkan harta tu, dia ingat kau, dia berwakaf untuk kita ni, untuk orang tua. Iya, kalau begitu nyaman kau. Tapi kalau tak ada, ini sesuatu yang tak pasti. Tetapi harta yang kau sedekahkan itu sesuatu yang pasti, yang akan ikut masuk ke alam barzakh, bahkan nanti sampai nanti kelak di yaumul qiyamah. Maka kalau mau wakaf jangan nunggu anak, waktu kau masih hidup lah ni. Kalau mau wakaf, wakaf. Nunggu anak. Ya, kalau anak tu saleh, anak tu salehah. Kalau tak ada, tinggal menunggu sampai hari kebangkitan. Tak ada anak kita mewakafkan sesuatu untuk kita. Mumpung masih hidup ni, mumpung masih hidup, ni masjid ni, ayo dibangun, berwakaflah dengan harta sendiri ni. Jangan kau nak tinggalkan harta ni nanti untuk anak kau. Iya, kalau dia ingat sama kau nanti. Kalau dia tak ingat, dah penyesalan yang ada sama kita. Maka harta yang kita tinggalkan ni, itu akan jadi rebutan. Harta yang kita makan akan jadi kotoran. Pakaian kita pakai akan jadi usang. Kendaraan yang kita miliki akan jadi milik orang lain. Kita meninggal, akan milik daripada isteri kita, milik daripada anak kita, bukan milik kita lagi dah. Maka mumpung masih hiduplah, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sedekah, Ustaz. Saya setiap bulan itu didatangi oleh tamu rutin, ya, itu minta sedekah. Dan saya di luar itu pun juga berusaha untuk sedekah. Mungkin rasanya berbeda. Jadi kalau saya bersedekah yang lihat dari kami sendiri kemanapun, saya begitu senang dan ikhlas saja. Lapang. Sedekah itu bentuknya apapun materi ya. Saya terangkan. Dibandingkan orang yang tiap bulan datang nih. Bukan kepada yang lain. Tapi kepada orang yang datang untuk minta sedekah dan datangnya itu tidak
tidak tentu jam berapa kadang-kadang tapi jam 9 malam mau kopi gitu. Nah ini ada dua bersedekah yang kisahnya itu beda di dalam memaknai sedekah saya. Yang satu hal, kalau saya bersedekah secara pribadi sesuai dengan niat kami, saya begitu ikhlas gitu. Tapi kepada orang itu, walaupun saya memberi sedekah itu berapapun nilainya, tapi saya dengan muka yang pasang, dengan hati yang Kesal. tidak ikhlas. Itu bagaimana mensikapi hati ini supaya sedekah kita itu bisa apa ya, bisa diterima baik oleh mereka ataupun oleh hasil niat saya untuk bersedekah. Karena kalau kita sudah bersedekah hatinya nggak ikhlas, untuk mungkin akan beda maknanya. Demikian berarti sampai Ingat loh, bersedekah dengan nunggu ikhlas. Kalau bersedekah nunggu ikhlas, sampai kapanpun tidak bakal. Itu yang harus dipahami. Kalau saya tak ikhlas, tak usah kau nunggu ikhlas. Sampai kiamat kau tak bakal ikhlas. Ingat, masalah ikhlas apa enggak, yang bisa menilai itu Allah, bukan diri kita. Kita menganggap aku ikhlas, belum tentu. Yang tahu pasti kita ikhlas apa enggak itu Allah. Dan ingat, jangan nak nunggu ikhlas baru nak bersedekah. Macam orang nunggu bersih hati baru nak sembahyang. Masih kotor hati anak ni. Jadi nunggu bersih lah baru anak-anak itu. Kalau perempuan, Allah masih kotor lah hati saya ini. Nunggu bersih lah baru saya nak berkerudung. Percuma gak hati kotor kalau berkerudung. Sampai kiamat kau tidak bakal berkerudung menutup daripada aurat. Bukan begitu caranya. Yang itu yang perlu kita pahami. Buang image, buang pemikiran. Kalau tidak ikhlas tak ada gunanya. Berarti kau nak bersedekah nunggu ikhlas. Kita ini masih tahap dalam belajar untuk sampai kepada ikhlas. Sedekah ya, lama kelamaan. Sedangkan model orang macam gitu, udah. Yang mana kita husnudzan saja, prasangka baik. Mungkin dia butuh. Mungkin dia butuh. Masalah dia bohong apa enggak, serahkan dia sama Allah. Kalau dia bohong, dia akan bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kita tidak usah menilainya. Berikan ya. Yang mana semampu kita pada ini. Cuman ya itu, orang model begini emang tak tahu adab. Bayangkan yang 9 malam berkedor. 9 malam tu orang udah bersiap-siap nak tidur. 9 malam orang udah bersiap-siap nak tidur. Orang udah bekerja dari pagi sampai sore, lalu maghrib, isya, lalu makan malam, habis itu nak istirahat. Ini datang bergedor pun tampun. Ini orang macam gini, udah kita berikan aja apa yang dia minta. Dah semampu. Kenapa? Kalau tidak kita berikan, takutnya dia butuh. Kita ni kan prasangka-prasangka je. Emang kita tahu pasti? Tidak Pak. Kita tidak tahu pasti ni orang butuh apa enggak. Hanya kita ni suka prasangka je. Meramput ya dia ni. Paling untuk ini ya. Bukan enggak untuk apa enggak ni. Kan kita cuma udah berikan enggak. Kita tidak tahu loh. Berkat apa yang kita beri kepada orang miskin ini, itu membuat dirinya melangitkan nama kita. Maknanya apa? Dia langsung berdoa kepada Allah. Ternyata doa orang miskin ini diijabah oleh Allah. Maka kata Nabi, kita ini diberi rezeki sama Allah, diberikan kesehatan sama Allah, dijauhkan daripada bala, itu sebab daripada orang-orang yang lemah di antara kalian, sebab daripada doanya, sebab daripada salatnya, sebab daripada ikhlasnya. Kadang-kadang sebab-sebab orang miskin. Kita ni tinggal istilahnya udah jaga hati kita tu, tak usah prasangka buruk ni sama orang. Ada yang kita bilang, aku pun tak ikhlas, kasih je. Masalah ikhlas apa enggak bukan kita yang nilai, tapi Allah. Kenapa? Kalau nunggu kita nak ikhlas, kapan nak ikhlasnya? Kapan nak ikhlasnya?
Kasih aja. Kita niatkan, ini kita ingat aja, ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Dah itu aja. Kenapa? Kalau ada orang yang datang meminta-minta ke rumah kita, kata Nabi Isa alaihissalam, lalu kita tidak memberikan sesuatu apapun, tidak ada yang didapatkan daripada orang yang meminta-minta itu dari rumah kita, kata Nabi Isa, melainkan 7 hari 7 malam rumah itu tidak akan didatangi oleh malaikat. Maka siapa pun yang minta-minta, kasih ya. Masalah dia bohong apa enggak, itu urusan dia sama Allah. Ingat, apa yang kita sedekahkan ni, yang mana walaupun digunakan untuk tabik, tetap dicatat oleh Allah. Ini yang khawatir. Ini kan terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman Rasulullah itu, ini antara dua ni, yang mana bapak, mana anak, lupa anak. Saya ni lupa, tinggal nanti dikoreksi. Yazid dengan Ma'an. Kalau tidak salah, Yazid ini bapak, Ma'an ini adik, anak. Kalau tidak salah, tinggal koreksi ni. Ini Yazid ni nak bersedekah. Dia datang ke masjid, dia titipkan kepada orang yang ada di masjid. Berikan kepada orang yang datang ke masjid. Okey? Pergi. Dah balik dia. Besok ditanya sama orang yang dititipkan, kau berikan sama siapa? Sama mak anak kau. Bukan dia yang aku maksud. Kepada anaknya sendiri diberikan. Bukan dia yang aku maksud. Tak terima ni Yazid. Tak terima. Akhirat tu sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah panggil keduanya, yang mana menjelaskan apa masalahnya. Lalu Rasulullah berkata, walaka ma akhadta ya Ma'an, untukmu apa yang kau ambil, sedekah dari bapak kau tu, itu hak kau dah. Walaka ma nawaita ya Yazid, dan untukmu apa yang kau niatkan wahai Yazid. Kau niat bersedekah, udah dapat kau, udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat. Padahal yang dimaksud bukan itu tu yang disedekahkan. Tak usah khawatir, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masalah yang harus kita pahami, jangan nunggu ikhlas untuk bersedekah. Dan kalau ada orang model begini, banyak bersabar ya. Banyak bersabar. Para sahabat Nabi banyak dimodelkan begini nih. Tapi lihat apa yang disikapi oleh para sahabat. Sayyidina Ali itu bisa dibayangkan, beliau udah capek-capek mencari rezeki, dapat uang dari hasil gaji itu, dari pekerjaannya itu, dibelikan makanan, dibawa ke rumah untuk berbuka puasa untuk dirinya, anak dan istrinya. Ketika akan makan, ada orang gedor. Assalamualaikum. Dibuka oleh Sayyidina Ali. Ditanya, ketika udah dijawab salamnya, ada apa? Tuan, aku belum makan 2 hari. Kira-kira bapak lagi buka puasa, ada datang gedor. Apa rasa tu? Memang tak ada waktu, memang orang tak ada otak memang. Begitu bilang. Orang lagi nak buka maghrib ni. Kan kita akan kata, tapi Sayyidina Ali tak. Ketika mendengar orang ini belum makan 2 hari, Sayyidina Ali langsung masuk ke dalam, diambil tu makanan, diberikan semuanya kepada orang yang meminta-minta tadi, orang yang mana lapar tadi. Karena kata Sayyidina Ali, orang ini lebih membutuhkan dibandingkan diriku. Aku dan keluarga aku belum makan 1 hari, sedangkan orang ini belum makan 2. Ini sifat isar, yang mana lebih peduli kepada orang lain dibandingkan diri. Di sini ya, lihat contoh ini, para sahabat yang mencontohkan. Bayangkan lagi nak buka ni, kok masih jam 9, kita lagi santai lah masih kan, ada orang buka, ada orang gedor, masih lah kita buka nyaman kan, lagi buka bah. Lagi buka, tak tahu ada orang kata lapar lagi. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Ali menyikapinya. Ini yang harus kita contoh. Masalah dia ni bohong apa enggak, itu urusan dia sama Allah. Kita jangan menilai, karena kita tidak tahu isi hati daripada orang, dan kita tidak tahu apa yang akan dilakukannya.
Dan apa niatnya, Allah a'lam, hanya Allah yang mengetahui daripada isi hati daripada setiap makhluk. Bukan makhluk yang mengetahui isi hati daripada makhluk yang lain. Paham ya? Alhamdulillah. Dah masuk belum? Berapa menit lagi tu? 1 menit lagi? InsyaAllah minggu depan lah kita lanjutkan. Oh ya, saya mengundang juga bapak-bapak ni nanti di hari Jumaat ini satu ni tanggal 15 Desember. Itu ada acara di PCC. InsyaAllah penceramanya adalah Habib Jindan bin Jindan dari Jakarta. InsyaAllah beliau yang akan mengisi di PCC, yang mana Ba'dal Isya, hari Jumat Ba'dal Isya di PCC. Malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Tahu kan Habib Jindan kan? Habib Jindan, insya-Allah beliau yang akan mengisinya. Insya-Allah. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.